Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rera Andini dengan NIM 25040506 Unit 1, Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang revisi ujian tengah semester dengan mata kuliah kartografi dan dosen pengampu Bapak Muhammad Aldilwan MPD. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu maksud dari aspek seni dan ilmu dalam konteks pembuatan peta, kaitkan dengan penugasan selama ini. Baik, aspek seni adalah keterkaitan warna agar tampilan peta kelihatan indah, simbol, tata letak, dan isi-isi agar peta mudah dibaca. Aspek ilmu berkaitan dengan ketepatan metode ilmiah dan geografi yang digunakan dalam penyusunan peta agar data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kaitannya adalah dengan penugasan selama ini, saya tidak hanya menyalin bentuk peta, tetapi menata simbol, warna, dan skala agar informatif. Soal yang kedua adalah perbedaan mendasar antara kartografi dan peta. Perbedaan mendasar antara kartografi dan peta adalah kartografi adalah ilmu, seni, dan bentuk teknik dalam pembuatan peta atau proses pembuatannya. Sedangkan peta adalah hasil akhir dari proses kartografi, yaitu representasi permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Yang ketiga, apa saja kegunaan peta dalam kehidupan sehari-hari? Sebutkan minimal 3 contoh berdasarkan pengalaman Anda. Di sini saya akan menjelaskan 3 contoh tersebut dari pengalaman saya. Sebagai alat navigasi, misalnya untuk menentukan arah perjalanan saat berwisata atau menggunakan peta digital atau Google Maps. Sedangkan yang kedua sebagai alat perencanaan wilayah, misalnya untuk pembangunan jalan, tata kota, atau pertanian. Yang ketiga sebagai alat pendidikan dan informasi, digunakan dalam pembelajaran geografi, sejarah, atau mitigasi bencana. Perhatikan teks berikut ini. Ribuan tahun lalu, seseorang menggambar alur sungai, bukit, atau wilayah di dinding gua atau lempengan tanah liat, lalu berkembang menggunakan kulit hewan dan kertas. Meski bentuk wilayah belum akurat, peta itu jadi pegangan utama saat penjelajah atau berlayar. Sekarang cukup buka ponsel, peta langsung muncul dari goresan batu sampai data satelit. Semua itu adalah cara manusia menggambarkan atau mempresentasikan dunia ke dalam bentuk yang bisa dilihat, dipahami, dan digunakan sehari-hari berdasarkan teks ini. Jelaskanlah. Pertanyaannya, yang keempat, apa yang dimaksud dengan menggambarkan atau mempresentasikan dalam konteks kartografi? Menggambarkan atau mempresentasikan berarti menyajikan kenampakan permukaan bumi ke dalam bentuk peta menggunakan simbol, warna, skala tertentu dapat dipahami tanpa harus melihat langsung objek aslinya. Soal yang kelima, bagaimana cara peta dapat berubah atau berkembang dari peta tanah liat menjadi peta digital? Oke, yang kelima, penjelasannya adalah peta mengalami perkembangan dari sederhana hingga modern karena manusia terus belajar menggunakan teknologi dan menyempurnakan cara menggambarkan bumi dari masa ke masa hingga menjadi peta digital. Di soal yang nomor 6, di sini ada sebuah peta deforestasi di dalam dan di luar kawasan hutan Provinsi Maluku 2010 sampai 2020. Pertanyaannya, berdasarkan peta di atas, klasifikasikan peta berdasarkan A. Isi, B. Bentuk, dan C. Skala. Klasifikasinya yang keenam adalah A. Berdasarkan isi peta, tematik, B. Berdasarkan bentuk, peta datar, dan C. Berdasarkan skala, peta skala sedang 1:250.000 sampai 1:500.000 peta provinsi. Soal yang ketujuh juga masih memahami tentang peta
deforestasi di dalam dan di luar kawasan hutan Provinsi Maluku 2010 sampai 2020. Peta di atas tidak memiliki kelengkapan komponen peta. Menurut Anda, komponen peta apa saja yang wajib ada agar peta dapat berfungsi secara efektif? Sebutkan 4 komponen dan kemukakan komponen mana yang paling krusial untuk ditambahkan terlebih dahulu agar peta menjadi bermanfaat. Di sini yang nomor 7 adalah yang pertama yang harus ada di dalam peta itu adalah legenda, simbol peta, sumber data atau tahun pembuatan datanya. Soal yang ke-8 adalah perhatikan keterangan berikut ini. Pada sebuah peta, jarak dari rumah ke pantai cuma 1 cm. Tapi di dunia nyata butuh 60 menit jalan kaki. Itu karena peta dibuat lebih kecil dan aslinya dan skala ada kuncinya. Skala seperti resep mengecilkan, misalnya 1:100.000, artinya setiap 1 cm di peta sama dengan 100.000 cm atau 1 km di lapangan. Kalau peta digambar ulang jadi lebih besar atau lebih kecil, skalanya juga harus diubah agar jaraknya tetap akurat. Tanpa skala yang tepat, peta bisa menyesatkan. Bisa-bisa Anda mengira jarak Langsa ke Loksmawe dekat padahal masih jauh. Pertanyaannya, menurut Anda, apa gunanya skala pada peta dan bagaimana pengaruh skala kadaster dan geografis terhadap informasi rupa bumi? Guna skala pada peta adalah untuk mengetahui perbandingan jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Pengaruh skala kadaster dan geografi terhadap informasi rupa bumi adalah skala kadaster skala besar, jadi semakin jelas dan detail penampakannya, namun semakin sempit cakupan wilayahnya. Sedangkan skala geografi skalanya kecil, jadi ketelitian penampakannya rendah dan cakupan wilayahnya semakin luas seperti peta negara. Sedangkan yang ke-9, soal yang ke-9, jika jarak dua lokasi adalah 4 cm pada peta berskala 1:500.000, berapa jarak sebenarnya di lapangan dalam kilometer? Di sini yang pertama skalanya adalah 1:500.000. Jarak pada petanya adalah 4 cm. 4 cm ini dikalikan dengan 500.000. 4 kali 500.000 sama dengan 200 juta cm. Diubah ke meter. 20 juta bagi 100 hasilnya 20.000 meter. Diubah ke kilometer. Apabila diubah ke kilometer, maka pembagiannya kita ubah menjadi 1000. 20.000 bagi 1000 sama dengan 20 km. Soal yang ke-10 adalah jika peta berskala 1:50.000 diperbesar 2 kali, apakah skala peta itu masih sama? Jelaskan apa yang seharusnya terjadi pada skalanya dan berapa skala yang benar setelah gambar diperbesar. Skala awal adalah 1:500.000. Setelah diperbesar 2 kali, 1:250. Artinya, jika diperbesar 2 kali, berarti jarak di peta menjadi 2 kali lebih besar. Tetapi, skalanya berubah agar jarak di lapangan tetap akurat. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang revisi ujian tengah semester mata kuliah kartografi ini. Sekian penjelasan revisi ujian tengah semester saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.